Hai, selamat datang kembali di The Coinversation. Ini adalah sebuah program bincang-bincang powered by Roxy yang menghadirkan dua elemen penting untuk kehidupan kita, teknologi dan lingkungan hidup. Seru sekali. Saya Din Benitez. Kita akan segera bergabung dalam obrolan bersama narasumber paling spesial di edisi kali ini. Ini edisi yang cukup menarik karena kita mau mengajak Anda para penonton bergeser ke kawasan yang agak jauh sedikit di timur Indonesia supaya lebih menarik, supaya kita jadi lebih tahu tentang Indonesia dan lingkungan alamnya. Nggak hanya di tempat-tempat yang itu lagi, wisata alam yang itu lagi. Kita mau ke timur Indonesia, kita mau ke Kepulauan Aru. Sudah hadir narasumber yang cukup spesial, agak sulit didatangkan ya karena butuh pengaturan yang rumit nih karena jauh sekali. Selamat datang Bung Mika Ganobal. Selamat datang di The Coinversation. Terima kasih Mas Den. Ini sangat spesial karena selain juga sebagai tokoh pemuda Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Bung Mika ini juga mewakili pemerintahan Aru ya. Kalau nggak salah masih menjadi Bapak Camat nih. Siap, ya benar. Makanya agak susah mendatangkannya, harus ada surat izinnya nih panjang. Selamat datang di The Coinversation. Ini program bincang-bincang yang kita mau berbagi informasi tentang teknologi atau lingkungan hidup atau kedua-duanya. Di episode yang kali ini isunya tentang lingkungan hidup yang pengen kita kenalkan, karena kayaknya nggak banyak penonton yang tahu Kepulauan Aru atau Laut Aru itu di mana. Kan lewatin pelajaran SD lupa semua toh semuanya kan. Nah ini nih di mana sih persisnya Kepulauan Aru nih Bung Mika? Ya baik, terima kasih. Kepulauan Aru, Aru adalah salah satu kabupaten di Maluku. Di Maluku ada 11 kabupaten kota. Salah satunya adalah Kabupaten Kepulauan Aru. Tapi dari namanya kita tahu kepulauan. Ada berapa sih? 6, 10, 15 pulau? Ya, Kepulauan Aru, Maluku dikenal sebagai daerah 1000 pulau. Daerah 1000 pulau. Untuk Kabupaten Kepulauan Aru itu dalam catatan itu ada kurang lebih 834 pulau. Yang ada di 834 pulau. Ya. Tapi ke sebuah kabupaten. Ya. Wow, ini seru sekali nih. Ya. Ini memang jadi kabupaten tuh belum terlalu lama juga ya, Aru ya. Aru itu dimekarkan dari Kabupaten Maluku Tenggara. Kabupaten Maluku Tenggara itu kabupaten induk tahun 2004. 2004. Masih cukup muda nih. Iya, masih muda. Jadi posisinya di Maluku. Ya, lebih tepatnya tuh kalau kita bisa membayangkan peta Indonesia, dia di sebelah mananya nih, Bung? Kabupaten Kepulauan Aru kalau di peta Indonesia itu di bawah Papua. Oh, dekat sama Pulau Papua ya? Dekat Papua. Di bawahnya, kurang lebih di bawah kepala burung benar, ya? Oke. Buat yang mungkin mau merencanakan liburan berikutnya ke Indonesia Timur, gimana caranya? Karena udah jelas nggak mungkin naik motor lama sekali, naik kapal juga lama sekali. Harus kemana dulu nih untuk kita sampai ke Kepulauan Aru? Jadi kalau yang merencanakan untuk liburan ke Maluku, saya menawarkan Arus sebagai salah satu pilihan. Ya, Arus sebagai salah satu pilihan. Untuk menjangkau Aru harus transitnya di Ambon. Ibu kota provinsi. Ya, ibu kota provinsi. Oke. Ada pilihan bisa menggunakan transportasi udara. Bisa juga lewat laut. Oke, ini sesuai kebutuhan perencanaan. Kebutuhan, iya benar. Tapi kalau di Kepulauan Arunya berarti karena kepulauan, transportasi utamanya air ya, transportasi laut. Ya. Harap bersiap-siap kalau agak kurang fit gitu mabuk laut, ini harus siap fisik dulu kayaknya. Itu tantangan tersendiri dan serunya di situ. Itu betul. Dengar begitu sih, katanya seru sekali. Ya. Terus masyarakat Aru, kita mau berkenalan. Ini sebagai bagian dari Provinsi Maluku. Siapa yang disebut orang Aru atau masyarakat Kepulauan Aru? Adakah suku atau marga-marga yang khas tertentu gitu? Di Aru dalam hubungan kekeluargaan, kekerabatan itu ada komunitas-komunitas. Tetapi secara umum di Aru ada orang
menyebutnya itu ada Ursia dan Urlima. Ursia dan Ya, Urlima. tetapi dalam konteks yang lebih kecil lagi itu ada mata belang, ada marga, ada rumpun, misalnya rumpun adat Panan, Ganabai, Hair, Atutu. Itu menjadi bagian dari kesatuan kehidupan kekeluargaan orang Aru. Dan ini masih sangat terjaga sampai hari ini apa enggak ya? Ya, sampai saat ini sangat masih terjaga dan itu menjadi bagian dari kehidupan orang di Aru, masyarakat Aru. Wow, walaupun sudah bisa pakai smartphone, tapi masih ada nilai-nilai kekerabatan. Ini masih terjaga Ya, ya? ini yang selama ini dijaga sebagai bagian dari identitas masyarakat adat di Aru. Kalau masyarakat adat, identitas adatnya masih sangat juga kental, masih terjaga, masih sering ada upacara-upacara juga berarti ya? Iya, itu sebagai bagian dari Tradisi tradisi, mungkin ya? ya tradisi. Ini biasanya secara keseluruhan di kabupaten ada tahunan atau setiap desa mungkin ya, atau setiap marga tertentu gitu, biasanya seperti apa? Ini tergantung kebutuhan desa. Misalnya buka sasi meti yang di dalamnya itu ada teripang. Itu disepakati dalam jangka waktu tertentu, misalnya 2 tahun, 3 tahun, itu disepakati dalam untuk membuka sasi teripang. Itu salah satu kearifan lokal yang masih terjaga sampai saat ini dengan tujuan untuk tetap menjaga kualitas misalnya teripang. Kemudian yang lebih penting adalah hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Oke, ini sasi kalau saya nggak salah ingat pernah baca ini sejenis pembatasan kuota ya, Ya. untuk melaut, hasil laut teripang ya. Oh oke, jadi itu pun pakai upacara adat nih? Ya, upacara adat. Biasanya melibatkan 1 desa, 2 desa, tergantung wilayahnya? Tergantung wilayah. Tergantung wilayah, tetapi misalnya sasi teripang ketika dibuka bukan hanya warga desa tertentu saja, tetapi melibatkan hubungan kekerabatan yang ada dari desa-desa tetangga juga bisa terlibat. Oh ini yang menyebabkan kekerabatan atau aturan adat tadi masih sangat terjaga ya? Sangat terjaga sampai saat ini. Pernah nggak ada cerita, ini kan kita mau mengenal masyarakat Aru, ada cerita tentang misalnya orang yang melanggar aturan, ditegurnya seperti apa? Kan kalau di kota-kota besar ditegurnya pakai periwitan, disemprot atau pakai kamera kan? Tapi kan di Aru mungkin nggak ada kamera tilang di laut gitu. Ini ada ceritanya nggak? Ada sanksi sih sebetulnya. Ada sanksi? Ya. Sanksi yang disepakati secara bersama-sama ketika misalnya ada yang melanggar. Ada yang melanggar kedapatan, itu berarti ada sanksi yang harus dijalani oleh yang melanggar. Ini makanya setiap desa juga saling berkomunikasi ya supaya memantau. Ini menarik nih, berarti seperti apa karakter masyarakat Aru? Satu, masih kekerabatan dan nilai-nilai adatnya terjaga. Kedua juga masih saling menjaga kekerabatan antara desa atau pulau bahkan ya, karena kan kepulauan gitu. Ya, benar. Ceritain lagi dong Bung Mika, seperti apa dinamikanya masyarakat Aru? Apakah demografinya banyak anak usia sekolah ya kan? Atau banyak usia orang tuanya juga masih banyak? Seperti apa di sana? Kita di Aru terdiri dari 117 desa dan 2 kelurahan. Untuk daerah 117 desa itu hanya 2 desa yang bisa dijangkau menggunakan transportasi darat. Hanya 2 desa dari 117 desa pakai, dan 2 kelurahan. Iya, 2 kelurahan ya. Ya. Hanya 2 desa yang bisa dijangkau transportasi darat. Ya, dengan dan ditambah 2 kelurahan. 2 kelurahan. Sisanya laut semua. Sisanya itu antar pulau. Antar pulau. Ya. Sehingga transportasi laut ini menjadi kebutuhan yang sangat dominan, menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan perekonomian, kegiatan pemerintahan maupun kegiatan-kegiatan pelayanan lainnya yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Oke, ini utamanya ada di laut ini ya karena memang sebuah kepulauan. Apakah artinya semua orang Aru bisa berenang?
Karena ya pasti pasti. Iya. Ya siapa pasti. tahu ada yang cuma senang berendam kayak saya kan nggak bisa berenang tapi nggak terlalu senang berenang gitu ya, lebih senang duduk di pinggir dermaga kayaknya lebih enak. Ini berarti lebih banyak juga demografinya anak-anak usia sekolah kah di sana? Ya untuk usia sekolah di sana Demografinya muda banyak ya? ya, tetapi hal yang menantang adalah tidak semua desa itu ada sekolah lanjutan tingkat SMP misalnya, Oke. SMA misalnya, sehingga tantangan tersendiri ketika setelah menamatkan sekolah dasar itu harus ke tempat yang ada sekolah SMP misalnya. Oh, harus pindah pulang. Ya, pindah pula, pindah kecamatan atau bisa langsung ke kabupaten. Oke, ini berarti agak pengalaman pribadi ya. Ya. Mungkin saya mau tanya sama Bung Mika. Jadi setiap desa kemungkinan ada SD. Pasti ada. Iya kan setiap desa Selalu pasti. ada SD. Tapi untuk sekolah lanjutannya seperti SMP, kemungkinan dia harus pindah pulang tadi. pulang. Ini pernah terjadi sampai SMA kayaknya nih. Siap. Saya SMP di Desa Lorang, salah satu desa di Kecamatan Arut Tengah. Kemudian SMP saya di SMP PGRI Benjina waktu itu. Setelah itu saya Itu beda kawasan lagi beda ya? kawasan. Di Benjina waktu itu masih statusnya masih desa karena waktu saya sekolah Aru belum kabupaten, masih statusnya kecamatan. Itu padahal besar sekali 800 pulau ya. 800 sekian ya. Setelah SMP saya ke Ambon. Oh, loncat. Ya, Pindah ke ibu kota provinsi. pindah ke ibu kota provinsi. Setelah itu ya lanjut ke Universitas Patimura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di Ambon. di Ambon. Ini memang sebuah pola yang pola jenjang pendidikan untuk masyarakat Aru ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kalau dia mau lanjut sekolah berarti mungkin harus pindah pulau ya kan, harus Ya, ada semangat itu gitu ya. Tidak ada pilihan lain kalau mau Lanjut, maju, kalau mau berkembang harus meninggalkan kampung, karena di kampung, di desa itu tidak ada sekolah, tidak sekolah lanjutan SMP. Ini berarti kalau saya boleh Saat pinjam waktu itu, istilah orang modern, ini keluar dari zona nyaman tuh udah diajarkan dari Aru ya? Ya, sebetulnya seperti itu. Oke. Tapi waktu itu Bung Mika tinggal di mana? Kalau harus SMP-nya di luar pulau, apakah selalu ada rumah keluarga? Berarti udah merantau nih ya? Ya, jadi waktu saya sekolah di SMP Benjina itu tinggal dengan warga Benjina, keluarga yang ada di Benjina selama 3 tahun. Wow, ini pentingnya juga tadi menjaga kekerabatan mungkin ya, Ya, benar. karena setiap masyarakat, setiap kelompok masyarakat di lingkungan yang berbeda punya aturan main berbeda. Tapi untuk di Aru karena ada 800 lebih pulau, maka harus tetap menjaga itu tadi ya pentingnya, karena anak-anak ini harus bisa melanjutkan keluar zona nyaman, meninggalkan rumah orang tuanya ya. Ya. Itu kalau mau berkembang itu wajib meninggalkan zona nyaman. Siap. Jadi walaupun 834 pulau, kita harus berpindah dari pulau satu ke pulau yang lain, tetapi sebetulnya laut ini mempersatukan. Karena untuk mencapai pulau yang lain, pulau satu ke pulau yang lain, kita harus melewati laut. Ya. Dan ini menjadi sesuatu yang menarik karena kita melintasi laut di arus sungai. Itu Disebutnya sungai ya. Itu sesuatu yang luar biasa. Itu menantang sekaligus ada pelajaran di sana gitu. Ini kita sambil juga menghadirkan dari tadi ini foto-foto atau video-video tentang Aru supaya penonton The Conversation juga semakin tertarik tentunya. Lanjut lagi ke yang tadi, berarti kalau laut mempersatukan sebagai sebuah kawasan kepulauan, apakah mayoritas masyarakat Aru memang nelayan, pekerjaan atau penghidupannya? Tergantung posisi desanya di mana. Oke. Kalau desa itu di daerah pesisir itu berarti kehidupannya itu nelayan, Melaut lebih melaut. Tetapi kalau misalnya tidak di pesisir berarti itu bisa bertani Oke. atau sebagai pemburu. Sebagai pemburu.
Ini ada dua profesi yang paling langsung bersentuhan sama alam, yaitu kalau melaut sama sebagai pemburu. Ya. Artinya masih ada tradisi-tradisi berburu. Apa yang diburu? Kalau di laut pasti ada ikan, teripang gitu ya. Kalau di darat misalnya di kepulauan apa nih? Biasanya diburu untuk menjadi kebutuhan adalah binatang yang bisa dikonsumsi. Oke. Untuk kebutuhan masyarakat. Kalau melaut ya ikan. Tetapi ada desa-desa yang misalnya kombinasi antara hutan bakau dan hutan alam, itu masyarakatnya lebih cenderung untuk mencari kepiting bakau. Oh, oke. Beberapa tahun terakhir sudah hampir ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Kombinasi ini ya. Berarti memang masih juga melestarikan, ada banyak pengetahuan kearifan lokal kalau masih melaut dan ada sebagian desa yang juga masih berburu kan. Berarti pengetahuan ini kan diteruskan ya. Ini masih pakai alat-alat cenderung tradisional, Bu? Ya, sampai saat ini masih menggunakan busur untuk berburu. Masih pakai busur panah? Iya, masih pakai busur panah. Oke. Di laut tentunya agak lebih berkembang karena udah banyak interaksi sama industri perikanan modern mungkin ya. Ada juga yang tetap pakai tradisional. Keramba tradisional. Keramba ya. Keramba masih pakai untuk proses mencari kepiting atau menangkap kepiting bakau. Ini kan gini, berarti kalau kita di tahun 2020 sekian, 2022 masih ada kearifan lokal yang turun-temurun diajarkan keterampilan-keterampilan ini ya. Misalnya untuk yang berburu atau mengenal alamnya, ini memang pola-pola yang diajarkan ini atau ada kurikulumnya nih? Untuk keluarga, keterampilan memburu ini sebetulnya secara alamiah. Mengapa? Karena laki-laki di Aru dimulai sejak usia SD itu sudah punya busur panah yang dibuat sesuai dengan usia. Oh ya? Ya. Oke, jadi busur panahnya memang khusus dibuat waktu dia tumbuh di usia tertentu. Iya, jadi misalnya kemudian ada lomba-lomba, misalnya ada lomba panah juga. Busur panah dibuat dari pinang hutan. Kemudian anak busurnya itu pakai daun sagu. Oh ya? Dibuat sebagai anak busur. Anak busurnya. Kemudian ada semacam lomba. Jadi ada apa namanya? Ini di tingkat desa ya? Iya, di tingkat desa. Saya pernah mengalami itu juga dalam usia pertumbuhan. Jadi ada semacam lomba. Jadi ada kompetisi, ada target. Ada kompetisi, gitu ya? Ada target yang sudah disiapkan. Kita sama-sama menap target. Ketika misalnya siapa yang kenal target itu berarti dia pemenang. Jadi sudah dari sejak usia berapa biasanya diperkenalkannya? SD sudah bisa. Ya usia 9 sampai 12 sudah bisa. Tinggi badannya cukup untuk memegang busur. Yang penting bisa megang busur. Wow, ini kalau soal mengenal alamnya, terus mengenal cara-cara bertahan itu ya. Kemudian usia SMP misalnya beda lagi, sudah busur panahnya itu sudah beda. Mungkin lebih berat, lebih kuat ya. Peningkatan itunya sudah ini. Jaraknya masih ingat nggak? Jaraknya kira-kira 5-10 meter kalau untuk SD atau 20? Bisa lebih karena anak busurnya itu kan dari tegangan itu ini ya. Memang kuat ya? Dari lidi. Iya, lidi sagu. Dan kalau begitu saya mau tanya, sebagai juga seorang ayah, apakah ini juga dikenalkan persis seperti waktu Bung Mika dikenalkan juga dengan ada busur, ada panah? Memang masih ya? Ya, kebetulan anak saya laki semua. Jadi makanya saya langsung menyasar. Ya, bagi saya mengajarkan, kebetulan mereka kan dengan saya di kota, di kabupaten. Bagaimana cara mengajarkan mereka adalah ketika libur bersama-sama dengan mereka pulang kampung. Jadi bukan hanya tentang tata cara di kampung
saja, tetapi untuk lebih mengenalkan mereka terhadap alam dan kecintaan mereka terhadap lingkungan kampungnya, desanya. Saya sering dengan mereka masuk hutan mangrove atau ke kebun dan bersama-sama dengan anak-anak saya di sana. Umur berapa nih Bung Mika? Mulai anak-anak biasanya mulai diajak 3-4 tahun Ya, gitu? 3-4 tahun. Setiap kesempatan libur saya harus pulang kampung, itu wajib. Dan wajib hukumnya itu harus nginap walaupun semalam di kebun, di hutan. Menginap di hutan? Ya, Ini bagian dari meneruskan tradisi manusia dan alam ya, Ya. di sebagai pribadi tentunya di Aru. Bagian busur-busurnya juga itu juga diajarkan. Serius nih? Walaupun ya mereka nggak nggak tertarik banget ya? keterampilan mereka tidak sebaik anak-anak di kampung, tetapi paling tidak saya sudah mencoba untuk mengajarkan mereka dan mereka harus tahu gitu. Betul. Karena kalau lagi kumpul sama sepupu misalnya yang tetap ada di kampung, mereka tetap merasa jadi bagian dari itu. Ya. Susah nggak mulai mengenalkan anak-anak ke hutan, ke benda-benda seperti busur, sementara mereka sudah ikut di kota kabupaten, berarti sudah lihat ada gadget ya kan, udah lihat ada handphone, ada permainan yang rasanya mungkin di kampung mungkin nggak ada. Di kampung lebih sederhana mainnya. Awalnya susah nggak? Menolak nggak? Ada yang menolak nggak misalnya? Kalau mau bilang susah sebetulnya tidak juga, karena mereka juga merasa enjoy ketika pulang kampung, yang di kota mereka tidak mendapat situasi seperti itu. Oh, jadi terasa seperti bermain gitu ya, serunya dapat ya. Serunya. Oke. Misalnya ketika masuk mangrove, ya di kota kan nggak ada mangrove yang seperti itu, tetapi ketika di kampung serunya jalan di hutan mangrove, jatuh, dan itu keseruannya di situ. Kalau anak-anak mungkin agak lebih seru ya, mungkin kalau agak dewasa agak malu sebenarnya kalau jatuh. Nanti kapan-kapan saya mau merencanakan terjatuh di hutan. Boleh ditunggu. Ini kalau tentang masyarakatnya tadi kita belajar banyak juga bahwa ada banyak kearifan lokal masih terjaga di era modern dengan cara-cara langsung dikenalkan keluarga, lingkungan desa. Kalau antara desa sendiri, apakah misalnya ada bahasa yang berbeda kah di setiap wilayah di Aru, atau secara umum bahasa Indonesia jadi pengantar? Ini untuk kita lebih berkenalan untuk teman-teman yang juga mungkin mau merencanakan ke Aru. Ya, kalau di Aru untuk bahasa komunikasi sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, Maluku, bahasa Dobo. Tetapi masing-masing desa punya bahasa tersendiri. Ada rumpun lagi tadi yang di awal. Ya, ada rumpun bahasa. Jadi kita ada berapa banyak sih Bung? Kita kurang lebih ada 12 bahasa. Kurang lebih 12. Kurang lebih ada 12 bahasa yang ada di Aru. Jadi bahasa pengantar. Bung Mika sendiri selama udah menjalani kuliah sampai di ibu kota provinsi, terus balik lagi berkeluarga, berapa bahasa lokal yang cukup lancar nih? Saya orang Lorang. Bahasa saya bahasa Lorang kebetulan. Lorang bahasa itu Lorang ya? itu bahasa sendiri. Tetapi saya bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Dobel untuk saudara-saudara saya Dobel. Bisa juga dengan bahasa Ganabai, Manumbai. Ya. Untuk bahasa selatan dan yang lain saya bisa paham sih. Oke. Bahasa Terangan saya bisa paham. Saya bisa paham. Saya ngerti. Tapi lancar belum tentu nih. Lancar ya. Tetapi kalau misalnya bahasa Dobel, bahasa Ganabai itu bisa. Kebetulan saya sekolah di Benjina SMP, itu bahasa Ganabai, bahasa Manumbai. Oh itu, jadi lebih bisa langsung belajar langsung ya. Karena lingkungan sekitarnya kan juga menggunakan bahasa yang berbeda. Ada 12 itu luar biasa. Kurang lebih ya. Ada 12 bahasa di sebuah wilayah kepulauan. Ini kan juga menunjukkan betapa walaupun sebuah masyarakat kepulauan yang rukun dan menyatu, tapi juga punya ciri khas, punya kepribadian masing-masing, karena bahasa kan menunjukkan kepribadian komunitasnya ya. Ini menarik. Sebelum kita melanjutkan, saya tadi dikasih peringatan bahwa episode kali ini harus segera dibungkus bincang-bincang ya. Sayang sekali, padahal ada banyak yang mau saya masih gali. Ini menarik karena ciri-ciri orang yang akan lebih berkembang itu tadi dimulai dari
dia sadar dia bagian dari negara atau wilayah kepulauan, harus keluar dari zona nyaman, Iya, susah untuk benar. dapat ijazah berikutnya kan, ada progres di situ, Itu ada pilihan. tentu Itu pilihan. Tapi kalau ngepilih nggak mau sekolah juga biasanya kena pukul mungkin di rumah kan, jadi nggak punya pilihan. Ini gini, episode kali ini harus saya akhiri dulu, tapi saya mau undang lagi Bung Mika untuk hadir ke episode lanjutan karena ada dua aspek yang saya pengen kulik, yang mau kita share sama penonton The Conversation. Ada manusianya dan ada alamnya. Sedikit-sedikit udah ada bocoran tentang adanya hutan mangrove, perburuan, kelautan. Kita mau gali lebih banyak lagi soal aspek alam di episode berikutnya. Untuk menjamin kehadiran, saya mau memberikan sebuah polo shirtnya Roxy supaya dipakai untuk episode berikutnya. Terima kepada kasih. Bung Mika. Untuk Aru, memperkenalkan Aru, menceritakan tentang Iya Aru, dong. saya siap menjadi bagian dari episode berikut. Wah, ini jaminannya langsung soalnya dikasih kaos dulu. Oke, terima Kita kasih. akan coba bungkus dulu episode yang ini. Kita ketemu di episode berikutnya karena kebiasaan saya gitu. Narasumbernya kalau udah asik ngobrol, di episode berikutnya harus kembali lagi. Oke. Biasanya gitu sih. Kalau udah keenakan kembali lagi, Oke. dipastikan kembali gitu. Nah, penonton sekalian, kita harus membungkus episode yang ini. Mulai berkenalan dengan masyarakat Aru, dan lebih jauhnya kita mau tahu juga tentang alam, keindahannya, potensinya yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru. Baik, kita harus bungkus sampai di sini dulu episode kali ini. Masih ada banyak sekali hal yang akan kita gali bersama narasumber Mika Ganobal di episode berikutnya. Tentunya hanya di sini The Conversation menghadirkan hal-hal yang paling inspiratif tentang alam, lingkungan, dan teknologi. Jangan lupa terhubung dengan semua media sosial untuk saling membagikan inspirasi, saling membagikan edukasi tentang alam dan teknologi. Kita ketemu di episode yang lain. Saya Dean Benitez. Dadah.